Anda kembali bersama kami di NTV Prime Dialog. Beberapa Amerika Serikat dan Iran dilaporkan sepakat untuk mengakhiri perang. Draft perdamaian yang disusun bahkan bocor ke publik dan sempat membuat Presiden Donald Trump marah. Meski demikian, sejumlah poin krusial dalam draft perdamaian dilaporkan masih belum menemui titik temu. Poin utamanya adalah program nuklir Iran. Amerika Serikat ingin pembongkaran total program nuklir Iran, termasuk memusnahkan seluruh cadangan uranium milik Iran yang kemudian ditolak, dan Iran tetap ingin mempertahankan uranium dalam bentuk yang telah diencerkan. Sementara isu lain yang sudah disepakati dua negara berkonflik adalah pembukaan aset miliaran dolar Iran, pelonggaran sanksi minyak hingga pembukaan Selat Hormuz. Pemirsa, sebulan terakhir muncul harapan perdamaian Amerika Serikat-Iran yang tertuang dalam sebuah draft awal nota kesepahaman. Cakupannya antara lain perpanjangan gencatan senjata selama 60 hari, serta pembukaan blokade laut dan pencairan aset Iran. Namun jalan menuju perdamaian abadi tidak pernah mudah, sehingga pertanyaan yang muncul kemudian adalah draft perdamaian jadi awal baru stabilitas global atau justru hanya jeda sebelum badai konflik berikutnya kembali pecah. Kita bahas bersama narasumber yang sudah terhubung melalui Zoom. Ada analis politik Timur Tengah Hasibullah Satrawi, dan narasumber berikutnya ada pakar geopolitik yang juga wakil ketua bidang pertahanan dan keamanan Ikatan Alumni Lemhanas Strategic Center, Wibawanto Nugroho Widodo. Pak Wiba, Mas Hasib, selamat sore, terima kasih telah bergabung bersama kami. Selamat sore, Mas Isal dan Mas Wibawa. Saya mau ke Mas Hasib terlebih dahulu. Kita tahu tadi bahwa sejumlah perjanjian sudah bocor di awal begitu ya. Menurut pengamatan Anda, yang paling krusial dalam perjanjian ini apa? Ya, baik. Terima kasih Mas Irsal. Selamat sore pemirsa Nusantara TV dimanapun berada. Saya rasa sebagai bentuk edukasi dan keterbukaan kepada masyarakat, perlu kita lebih hati-hati tentang hal yang sangat krusial di waktu yang sangat krusial juga. Yang pertama, bahwa ini belum bisa kita sebut sebagai kesepakatan perdamaian. Ini baru yang disebut sebagai kesepahaman awal menuju perundingan final untuk mengakhiri perang di antara Amerika dengan Iran. Jadi yang sekarang dibicarakan ini baru yang disebut sebagai draft kesepahaman awal. Belum lebih detail tentang isu-isu yang lebih strategis. Dan yang kedua, Mas Irsan, menurut saya yang harus kita sampaikan juga kepada masyarakat, bahwa belum ada sejauh yang saya ikutin, baik di media-media Timur Tengah atau bahkan di media-media Barat, belum ada resmi yang itu diakuin oleh otoritas kedua belah pihak, baik Iran maupun Amerika, bahwa itu adalah draft resminya. Yang ada adalah bocoran-bocoran yang itu disampaikan, diberitakan oleh media-media di Barat dan media-media di Timur Tengah. Media-media di Timur Tengah, terutama Iran, itu kebanyakan memberikan bocoran yang versinya Iran, yang justru banyak bertentangan dengan bocoran-bocoran kalau di Barat yang versinya Amerika. Nah, oleh karena itu, kalau kita bahas tentang poin-poin dalam draft ini, maka harus dalam konteks dua bocoran tadi. Ketika bocorannya Iran, maka sejauh ini pendapat-pendapatnya masih banyak yang berbeda berkaitan dengan isu-isu sensitif yang ada di dalam draft itu, dengan katakanlah draft yang dibocorkan atau yang berkembang di media-media di Barat ya, di Eropa atau bahkan. Nah, ini menurut saya penting, tidak membiasakan kepada masyarakat untuk terlibat dalam dukang mendukung. Nah, masyarakat kita ini kan, saya mengikuti salah satu kecenderungannya adalah kecenderungan untuk mendukung. Jadi kalau kemudian dari awal tidak diberikan sebagai pengantar yang cukup, khawatirnya mereka tanpa mendapatkan info yang cukup sudah mendukung si A, sudah mendukung si B, dan lain sebagainya. Mas Irsal. Mas Hasib, kalau tadi Anda bilang ini baru kesepahaman awal, belum ke inti perjanjian, artinya kita belum bisa menakar untung rugi dari masing-masing pihak.
Untung rugi sudah ada takaran di dalam 14 poin. Katanya ada 14 poin di dalam draft yang sudah difinalisir. Itu versinya Pakistan sudah final, sudah disepakati oleh kedua belah pihak. Walaupun Mas Irsal sampai detik ini, terutama dari pihak Iran, itu belum memberikan kepastian waktu kapan akan tanda tangan. Oke, Ini kabarnya artinya hari ini di Swiss, Mas Hasib. itu versinya Trump, versinya Amerika. Makanya saya bilang kita harus lebih hati-hati. Kalau bisa kita menyampaikan faktanya, lalu nanti kesimpulannya biar diambil oleh masyarakat. Oke, Jadi yang sudah menyampaikan hari ini akan tanda tangan itu adalah versinya Trump dan Pakistan disebut demikian. Walaupun sejauh yang saya ikuti, Pakistan hanya mengatakan kemarin bahwa telah tercapai draft final dan kemungkinan dalam 24 jam ke depan akan dilakukan tanda tangan. Nah, Iran sejauh ini belum memberikan kepastian mengenai waktu. Cuman sampai kurang lebih setengah jam yang lalu saya mengikuti laporan-laporan dari Amerika, laporan-laporan dari Iran, laporan-laporan dari Pakistan. Hampir semua pihak mengatakan bahwa sebenarnya poin-poin yang ada dalam draft itu sudah disepakati. Cuman memang penandatanganannya, terutama dari sisi Iran, ini masih ada dinamika yang menurut saya baik. itu pasti pesan politiknya, pasti ada maksud politiknya yang terkait dengan upaya berunding, upaya untuk tidak terlihat kalah di antara kedua belah pihak. Oke, baik. Mas Hasib, meski optimisme terus menguat begitu ya, Iran tetap mengingatkan bahwa dalam perjanjian ini masih ada hambatan. Kalau menurut Anda, hambatan terberat dalam perdamaian kedua belah pihak apa? Tapi jangan dijawab dulu. Saya mau ke Pak Wiba dari kacamata kepentingan domestik Amerika Serikat. Menurut Anda, mengapa Amerika Serikat memilih berkompromi dengan Iran saat ini? Ibaratnya yang tadinya keras kepala, sekarang sudah mulai mencair begitu. Jadi melihatnya begini ya sekarang ya. Jadi saat ini ya ada perubahan taktik di dalam internal Washington DC. Bagaimana menghadapi kondisi yang berkembang di Timur Tengah tanpa berpaling sedikit pun terhadap tujuan strategis yang masih di dalam proses pencapaian, yaitu perubahan orientasi geopolitik Iran ya untuk mewujudkan struktur regional security complex Timur Tengah yang bisa kompatibel satu sama lain ya, di mana Amerika tetap menjadi superpower yang mempunyai pengaruh di Timur Tengah. Yang kedua, Iran juga diperbolehkan untuk membangun kemampuan nuklir untuk kepentingan sipil, dan juga Iran bisa keluar dari permasalahan ekonomi dan pelonggaran sanksi dan keamanan rezim, ya, rezim G9, dan perspektif yang moderat terhadap stakeholder lainnya di Timur Tengah, ya. Karena di Iran sendiri itu juga terdapat kelompok-kelompok yang berpikir pragmatis, strategis, bahwa untuk mengubah keadaan lebih baik bagi Iran adalah dengan melakukan yang namanya proses moderasi. Sementara bagi Israel, ini adalah suatu proses yang harus diverifikasi dengan hati-hati, termasuk dengan pengembangan senjata, pengembangan nuklir Iran. Apakah benar itu tujuannya hanya untuk tujuan sipil? Dan juga pembatasan maksimal kepada kemampuan militer Iran yang tidak lagi mengancam eksistensi keamanan nasional Israel. Itu dari persepsi Israel, termasuk juga proksi. Ya, dan juga bagi negara-negara Gulf Country Council yang mengharapkan adanya stabilitas sehingga mereka bisa melakukan aktivitas ekonomi, investasi dan perdagangan dengan seluruh aktor global ya sebagai central hub yang strategis di Timur Tengah. Nah, itu poinnya tuh. Nah, sementara sekarang yang menjadi isu saat ini adalah pertanyaannya, kita ini sekarang ada di ambang batas perang ya yang menuju kepada proses pembentukan struktur yang lebih moderat ya di dalam regional security complex Timur Tengah ya, di mana di situ ada Amerika, ada China dan Rusia sebagai great powers di luar, yang di dalam ada negara-negara Arab Sunni, ada Israel, Yahudi, dan juga ada Persia, Iran. Itu poinnya deh. Nah, jadi di Iran sendiri itu juga banyak kelompok yang sekarang berusaha untuk mencapai apa yang disebut dengan proses yang gradual. Nah,
Sementara kalau antara Iran dan Amerika sekarang melakukan negosiasi, pasti negosiasi itu dilakukan dengan apa ya namanya ya, tidak membuka semuanya ke publik. Sehingga apa yang sedang dimatangkan oleh mereka di balik layar tidak semuanya terbaca di publik. Karena Iran juga tidak mau kehilangan kalah, tertekan, kehilangan leverage di dalam mencapai point of deals dengan Amerika. Baik. Sementara Washington sendiri juga sekarang berusaha untuk meninggalkan legacy, bisa menyelesaikan permasalahan Timur Tengah ini, ya, sehingga mengirimkan signal positif kepada seluruh audiens global, termasuk juga yang akan berimplikasi kepada global. Baik. Dan khususnya Presiden Trump menuju mid-election November 2028, tidak mau mencari masalah lebih jauh dulu, ya, dan tidak mau atensi Amerika itu tersedot ke Timur Tengah. Mereka harus kembali fokus kepada Indo-Pasifik dan Tiongkok. Itu Baik. dulu, Mas. Pak Wiba, lantas bagaimana Anda menganalisa peta politik global ketika tadi Anda sudah memberikan gambaran Iran dengan sekutunya, terus kemudian Amerika Serikat dengan sekutunya Israel begitu. Kemudian kemarin Israel sempat kaget ketika keputusan Amerika Serikat membatalkan serangan besar-besaran ke Iran. Meski sekutu, apakah menurut Anda Amerika Serikat ini akan membelot begitu dan bagaimana kemudian peta politik ke depan? Ya, ini jadi tidak ada yang namanya perbedaan fundamental antara Washington dan Tel Aviv. Yang ada itu adalah pendekatan operasional dan taktis dalam time frame tertentu, khususnya saat ini, ya. Karena Presiden Trump juga mendapatkan tekanan dari domestic audience di Washington untuk meredam konflik ini, ya, untuk mencegah terjadinya perang regional yang tidak terkontrol, sementara tetap diberikan strategic permission tuh, ya, oleh Washington DC, oleh various stakeholder dari berbagai kalangan untuk mengubah, memoderasi orientasi geopolitik Iran. Berarti tujuannya masih dibolehkan, caranya harus dimoderasi. Itu dulu poinnya. Nah, sementara dari Israel tidak ada yang namanya nilai tawar kalau itu bicara mengenai eksistensi national security-nya. Nah, itu poinnya. Nah, jadi kalau bicara mengenai aliansi, memang di NATO itu bisa dikategorikan ada tiga kategori, ya. Yang pertama itu kategori yang cukup mendukung apapun yang Amerika lakukan. Itu Polandia, Inggris, negara-negara Baltik yang dekat dengan Rusia. Dan ada kelompok yang hati-hati seperti Belanda, Jerman, atau Italia. Dan kelompok lainnya itu, negara-negara lainnya cenderung untuk mengambil posisi menentang pendekatan coercive atau high intensity conflict yang dilakukan Presiden Trump selama ini. Nah, mereka juga tidak mau adanya perpecahan di dalam NATO sendiri jika eskalasi dengan Iran itu meningkat, gitu. Karena itu akan menyedot resource Amerika ke dalam Timur Tengah, dan itu akan mengubah keseimbangan NATO di dalam menghadapi kemungkinan kontingensi ekspansi Rusia. Dan Amerika sendiri juga harus mengembalikan fokusnya ke Indo-Pasifik dan menghadapi Tiongkok. Itu poin itu. Jadi ini bukan kegagalan diplomasi, seperti tadi Mas Tatrawi sudah jelaskan, bahwa ini proses diplomasi, ya, di mana yang kita harus lihat ini, selama 3 hari ke depan, ya, ini saya catat, ya, negosiasi tetap akan berlanjut lewat mediasi Qatar dan Pakistan, tadi sudah terangkan. Yang kedua adalah kemungkinan besar nanti akan muncul namanya framework agreement, ya, sebelum adanya perjanjian komprehensif. Yang ketiga adalah kedua pihak akan terus menyampaikan pesan publik yang berbeda, tuh, ya, sambil menyelesaikan detail teknis di belakang layar. Dan kita harus catat juga bahwa peluang tercapainya kesepakatan awal, kita berharap masih lebih besar dibandingkan kembali ke eskalasi militer terbuka. Jadi ada kemungkinan itu akan menjadi eskalasi terbuka. Tapi chance-nya mungkin saya kira sekarang 20% paling tinggi, ya. Dan yang paling realistis ini sekarang adalah status quo sebenarnya. Tetapi ada sedikit moderasi. Dan yang paling ideal itu adalah mungkin chance-nya 35%, itu chance-nya adalah damai total, langsung melakukan normalisasi secara ekstrim semuanya. Dan saya rasa itu tidak mungkin dicapai dalam waktu 1 bulan ke depan. Tetapi untuk bisa mencapai progres, ya, yang penting itu adalah 1-2 hari ini terbentuknya interaksi, terjadinya interaksi yang dapat membangun kepercayaan yang sudah defisit satu sama lain antara Amerika, Israel, dan juga Iran, ya, satu sama lain selama 47 tahun terakhir sejak tahun 79. Itu poinnya, Mas. Nah, jadi
interaksi ini begitu penting gitu, karena Baik. itu nanti akan menentukan ya persyaratan-persyaratan yang diminta oleh masing-masing pihak untuk akhirnya ada perjanjian komprehensif sebelum itu menjadi sesuatu yang formal. Jadi masalahnya bukan ini menandatangani atau tidak menandatangani. Ini semua stakeholders bisa nggak merestorasi kepercayaan yang sudah defisit? Itu poinnya. Oke, baik. Dan ini merupakan waktu yang kritikal gitu dulu. Baik, Pak Wiba, Trump Nah, mengenai sempat mengucap bahwa Israel. Rusia tidak mau nih. Ya. Oke, Pak Wiba, Trump sempat mengucap bahwa Israel bisa tempur sendiri melawan Iran, begitu ya. Apakah ini merupakan sinyalemen dari Trump untuk meninggalkan Israel? Kalau tadi Anda menyebutkan bahwa fundamentalnya mereka benar sekutu, tapi kalau memang perdamaian itu terjadi, artinya Israel akan melanjutkan perang melawan lawannya, begitu ya, Pak Wiba. Apa yang bisa dianalisis bagi Anda? Tapi jangan dijawab dulu, karena kita harus jeda azan maghrib sesaat. Pemirsa, kami akan kembali sesaat lagi. Anda kembali bersama kami di NTV Prime Dialog, masih bersama Mas Hasib dan juga Pak Wiba. Mas Hasib, apa hambatan yang kemudian akan dihadapi dalam proses perdamaian kedua negara ini? Ya, terus terang kalau kita merujuk kepada bocoran-bocoran yang disampaikan oleh kedua belah pihak yang banyak bertentangan di antara satu sama yang lain, maka itu menurut saya memang menunjukkan bahwa dalamnya tantangan-tantangan yang ada. Walaupun memang yang paling mendasar yang tadi disebutkan ya yaitu tidak adanya kepercayaan, defisit trust itu yang akan menjadi persoalan yang sangat serius gitu. Cuman dengan mediator yang sekarang mengalami penguatan dengan adanya Qatar, kita harapkan ini bisa menjadi upaya untuk mendekatkan perspektif dari kedua belah pihak. Karena sekali lagi perspektifnya nggak ketemu. Apalagi kalau kita lihat sebenarnya di dua kubu ini, kalau kita baca secara netral, kubu Amerika dalam pengertian juga ada Israel, maka ada kelompok-kelompok yang tidak menginginkan perundingan atau kesepahaman ini tercapai. Kalau hari ini tidak ada berita duka lebih besar daripada Israel terkait dengan upaya untuk tercapainya kesepahaman ini. Jadi di saat seluruh dunia bergembira dengan kabar baik pencapaian kesepahaman ini, justru orang-orang Israel paling merana, paling berduka. Saya mengikuti berbagai macam statement, itu bukan hanya disampaikan oleh pendukung Netanyahu, tapi juga bahkan kelompok oposisi. Kenapa? Karena kesepahaman ini bagi Israel adalah sebuah kekalahan. Bagi Israel, perang ini harus lanjut, karena perang 40 hari itu tidak mewujudkan target apapun. Justru hanya mengungkap satu kebenaran bahwa Iran memang betul-betul menjadi sebuah tantangan dan ancaman. Oke. Jadi itu yang saya bilang, di kubu Amerika pun sebenarnya ada kelompok-kelompok yang tidak menginginkan deal ini berlanjut. Di Iran tadi telah disampaikan oleh Mas bahwa petanya kurang lebih sama. Bahwa kelompok-kelompok yang makin keras ingin menang 100% itu makin kuat gitu. Karena itu saya menduga ketika Amerika sudah lepas kartu dari awal menyampaikan bahwa hari Minggu akan tanda tangan dan Iran belum mengambil keputusan itu, artinya apa? Secara internal memang ada proses yang itu dijalankan di Iran, dan secara eksternal itu nanti menjadi pertarungan terkait dengan politik tangan di atas siapa yang nanti menjadi penentu. Kalau hari Minggu, maka berarti itu adalah politik penentunya Trump yang terjadi. Kalau bukan hari Minggu, maka berarti itu Iran yang menjadi kenyataan. Sampai di situ level pertarungannya. Jadi sekali lagi, kalau saya baca pertarungannya itu bahkan dari titik dan komanya sudah bertarung. Bukan hanya timing. Timing ini hanya kayak semacam momen untuk menunjukkan bahwa memang ada pertarungan, belum ada kepercayaan di antara kedua belah pihak. Itu satu, Mas Irsal, yang bisa saya sampaikan. Nah, yang kedua terkait dengan yang disampaikan Mas Wibawa, menurut saya menarik memang untuk analisa lebih luas terkait dengan perang ini, terutama tadi terkait dengan perubahan taktik ya di antara Amerika dengan Israel. Saya terus terang menganalisa dari awal, memang pada awalnya Amerika dengan Israel ini mungkin kompak untuk mencapai satu tujuan yang sama, yaitu tentang bahaya Iran atau ganti rezim di Iran, nuklirnya Iran dan lain sebagainya. Dan saya menduga
proposal itu begitu meyakinkan dari Netanyahu sehingga Amerika mengikuti proposal itu. Nah, persoalannya setelah perang ini dijalani, itu ternyata tidak sesuai dengan proposalnya yang disampaikan oleh Netanyahu. Jangankan untuk menang cepat dalam waktu yang singkat, justru yang terjadi adalah ini membawa kepentingan Amerika dan membahayakan posisi Amerika, terutama ketika dikaitkan dengan deadline, dengan realitas pemilu di bulan November. Itu yang saya bilang tadi, sebenarnya kalau kita analisis dari waktu ke waktu, per tanggal 25 Maret, itu tolong dicek semua beritanya, itu Trump sudah jelas menunjukkan perubahan arah perang. Saya menyebutnya Trump dari tanggal 25 Maret, berarti sudah 26 hari perang dari 8 Februari, Trump sudah melakukan injak rem. Karena apa? Karena yang terjadi tidak seperti yang disampaikan awal bahwa ini akan cepat dan akan mencapai tujuan Mas Hasib, perangnya. kalau boleh diungkapkan arah perubahan perang yang dilakukan oleh Trump ini dipengaruhi oleh apa? Kabarnya memang ada desakan internal di Amerika Serikat itu sendiri. Saya menduga ini ya, saya menduga semakin ke sini bahwa cara Netanyahu untuk menganalisa masalah itu problematik. Apa yang saya sebut sebagai problematik, Netanyahu itu berpikir bahwa dengan serangan menarget tokoh-tokoh utama, itu kemudian akan menghabisi kelompok perlawanan. Itu dia lakukan bukan hanya di Iran, dia lakukan di Hamas, dia lakukan di Hizbullah. Nah, sekarang dia ingin coba kembangkan di Iran dengan cara membunuh Ayatullah Ali Khamenei dan kelompok-kelompoknya. Persoalannya, seperti disampaikan Mas Mujtaba tadi, ketika tokoh-tokoh ini dibunuh, yang mereka mungkin nggak pahami, justru dalam kepentingan strategis Amerika, terutama dalam kaitan isu nuklir, mereka ini selama ini menjadi dewa yang menjaga agar kelompok-kelompok keras tidak semakin mendominasi dan mendukung Iran untuk mengembangkan senjata nuklir. Sekarang dengan dibunuhnya tokoh-tokoh utama, terutama Ayatullah Ali Khamenei, yang saya bilang tadi, digantikan oleh anaknya Mujtaba Khamenei. Saya katakan Mujtaba Khamenei dari awal kita sampaikan di banyak media, dia bukan hanya anak daripada Ayatullah Ali Khamenei, tapi dia Ayatullah Ali Khamenei plus plus plus. Artinya apa? Dia akan mewarisi kerasnya, dia akan mewarisi ilmunya, karena dia lahir terbentuk sebagai pemimpin tidak seperti ayahnya. Bayangkan seorang pemimpin diangkat di saat dia baru kehilangan ayahnya dan keluarganya. Jadi itu yang secara manusiawi justru yang disampaikan oleh Mas Mujtaba tadi menimbulkan makin menguatnya kelompok-kelompok pro perang di Iran. Dan dalam konteks itu bagi saya adalah Netanyahu menjebak Trump. Dalam konteks itu Israel merugikan kepentingan Amerika. Dan itulah sekarang yang terjadi koreksi. Kalau kemudian kita baca konstelasi politik di Amerika, kenapa kemudian suara Republik semakin menurun terkait dengan isu perang, yang mendukung Trump semakin lemah, bahkan itu terakhir juga di DPR-nya, ya, bukan hanya di Senat. Artinya apa? Ada proses koreksi. Bukan hanya soal isu perang, bahkan juga sudah mulai muncul terkait dengan isu-isu yang selama ini sakral, terkait dengan senjata nuklir Israel, terkait dengan dukungan Amerika yang tanpa batas kepada Israel. Baik. Jadi ini adalah kesalahan-kesalahan kalkulasi dari awal Netanyahu yang akhirnya berdampak kepada pola hubungan di antara Amerika dengan Baik, Pak Wiba, apakah apa yang disebutkan oleh Mas Hasib ini ketika Israel merugikan Amerika Serikat termasuk menjawab bahwa ini merupakan sinyalemen Israel akan ditinggalkan oleh Trump ketika Trump merasa ada yang dirugikan dari apa yang sudah dilakukan oleh Israel. Apakah kemudian juga Israel akan menjadi public enemy? Jadi poin pertama ya, Amerika dan Israel itu tidak akan pernah berpisah sejak Israel itu berdiri tahun 48. Itu secara fundamental. Tapi kalau berbeda cara itu mungkin. Jadi di dalam penerapan strategi keamanan nasional Amerika itu dikenal yang namanya fundamental strategic approach. Ada yang pendekatannya itu soft, ada yang pendekatannya itu hard, eskalatif gitu. Nah, yang soft itu salah satunya itu adalah memberikan akomodasi sampai mempersuade atau membujuk. Sedangkan kalau yang hard itu, yang paling ringan itu adalah coercive, itu yang dilakukan oleh Trump. Setelah coercive adalah sabdu, menundukkan. Yang ketiga adalah yang paling ekstrem adalah eradicating, pemberantasan gitu istilahnya. Nah, jadi yang sekarang terjadi itu hanya perbedaan fundamental strategic approach untuk melakukan yang namanya pengerahan instrumen of national power militer di dalam menyelesaikan permasalahan Iran ini, gitu poinnya tuh.
Nah, jadi di sini tetap dilaksanakan ya pengereman-pengereman yang tadi Mas Hasib terangkan. Apa yang disebut dengan C6ISR ya. C6ISR itu singkatan dari Control and Command atau CODAL, jadi perang CODAL. Jadi Amerika dan Israel berusaha untuk sebisa mungkin memasuki, mengetahui, mempengaruhi, bahkan mendisrupting komando pengendalian politik dan militer Iran dan juga proksi-proksinya. Yang ketiga adalah perang komputasional gitu. Jadi artinya big data dan semua emerging teknologi digunakan. Dan yang keempat adalah communication warfare. Artinya berusaha untuk mendisrupt, menyadap dan memetakan seluruh aliran komunikasi, baik itu aktor politik Iran, aktor-aktor militer Iran, dan juga komponen-komponen sipil di Iran dan juga diaspora-diaspora Iran, ya. Dan yang berikutnya ada yang namanya itu cyber warfare, ya, peperangan technical, software, ya, termasuk melumpuhkan alutsista Iran dengan dan satu sama lain Iran juga melakukan demikian ya kepada negara-negara Arab Saudi dan juga Amerika. Dan yang berikutnya adalah yang namanya perang influence operations gitu, ya, yang berbasis cyber. Yang berikutnya adalah yang namanya combat system, ya, untuk kepentingan intelligence, surveillance, dan reconnaissance. Jadi maksudnya saya menerangkan ini apa? Bahwa Amerika terus melakukan yang namanya eksploitasi terhadap kekuatan strategik Iran, ya, dari seluruh aspek, dari astagatranya semua aspeknya. Ya, sementara Israel menganggap bahwa harus dilakukan yang namanya tekanan militer maksimal. Ya. Karena bagi Israel perang sekarang itu lebih baik daripada perang yang lebih besar nanti kemudian hari. Yang tadi Mas Hasib sudah terangkan bahwa terbukti Iran itu kuat, gitu. Ya, akan semakin kuat jika tidak diselesaikan sekarang. Ya, jadi perspektifnya berbeda antara Amerika dan Israel. Israel itu melihat ini iminen di depan, gitu. Sementara Amerika dalam posisi sebagai great power, ya, ruling power yang ditantang oleh China mempunyai kalkulasi yang berbeda. Dia juga tidak boleh terlalu larut di dalam konflik di Timur Tengah. Karena perjanjiannya itu mungkin dengan Prime Minister Netanyahu kan hanya seminggu selesai dulu. Tapi jangan berlanjut. Kalaupun berlanjut, akhirnya menjadi low intensity conflict, special operation low intensity conflict. Makanya saya mau garis bawahi yang sekarang terjadi saat ini, tadi Mas Hasib sudah jelaskan fenomena saat ini, ya, itu perdamaian Amerika Israel itu bukan hanya soal nuklir sebenarnya. Gitu. Jadi kita nggak cukup hanya melihat masalah nuklir. Ini ada rivalitas ideologi, ya, masih berlangsung, ya. Perebutan pengaruh regional, persaingan keamanan di Teluk Persia, hubungan Iran dengan kelompok proksi regional, ya, keamanan Israel, jalur energi global, ya kan. Jadi kesepakatan yang hanya membahas isu nuklir tidak akan pernah cukup, gitu loh. Jadi yang namanya perdamaian yang sustainable itu basisnya harus saling percaya. Dan akhirnya itu diimplementasikan di dalam nuclear governance. Nuclear governance bagi semua pihak yang ada di situ. Gitu. Baik. Dan juga keamanan maritim, arsitektur regional security yang Timur Tengah, normalisasi ekonomi, dan juga manajemen dalam konflik melawan proksi. Nah, pesan yang kedua yang kita harus paham, yang audiens harus paham adalah memang Trump ini berusaha untuk meninggalkan legacy geopolitik yang besar untuk mengakomodir kepentingan domestic audience, ya, di Washington untuk kepentingan mid election November, ya. Bahwa beliau mau bikin another kind of version dari Camp David Accords, Abraham Accords, atau Dayton Agreement di masa lalu gitu. Nah, jadi bagi Washington saat ini paling tidak mereka mau menstabilkan dulu harga energi dunia lah, stabil dulu gitu, ya. Membuka kembali Hormuz dulu, mengurangi risiko perang kawasan, mengalihkan fokus strategis Amerika kembali kepada persaingan dengan Tiongkok. Dan poin ketiga, Iran pun juga membutuhkan yang namanya perdamaian karena mereka perlu membangun ekonominya kembali, perlu membangun negaranya dari efek akibat perang ini gitu loh. Okay. Dan juga harus bisa merestorasi keadaan yang diakibatkan karena sanksi yang berkepanjangan selama ini. Baik. Tapi mereka boleh kelihatan kalah. Itu poinnya tuh. Okay. Nah, jadi di sini masih banyak yang belum ketemu. Mungkin itu dulu ya. Baik. Kalau perspektif masih banyak yang berbeda, Mbak, Mas. Baik. Antara Amerika, antara Iran, antara Israel. Ya mungkin kalau Rusia dan China mereka berharap ya, Iran tidak runtuh total, tetapi jangan ada yang namanya konflik terbuka tidak terkontrol karena itu akan merugikan Rusia dan China sendiri. Okay. Mungkin itu poinnya. Mas Hasib, tadi Pak Wiba sudah secara rinci bukan hanya perkara nuklir saja antara Amerika Serikat dan
Iran melakukan perjanjian begitu ya, tapi ada ya salah satunya proksi regional dan sebagainya. Ini juga berkaitan dengan Presiden Lebanon yang mengecam Hizbullah begitu ya, Iran dan juga IRGC dengan lantang menyebut bahwa urusan negara kami bukan urusan Iran begitu ya. Ini artinya bahwa sekutu-sekutu Iran sudah mulai bereaksi atas ini. Ya, ini sebenarnya pertanyaan dari Mas Irsal ini sama dengan yang disampaikan oleh Mas Wibawa, bahwa berkaitan dengan modus-modus operandi yang dilakukan oleh Israel dan Amerika itu bukan hanya akan, tapi sudah dilakukan. Menurut saya tidak ada yang lebih bukti, lebih otentik, lebih kuat daripada terbunuhnya tokoh-tokoh utama di Iran terkait dengan keberhasilan operandi-operandi yang telah dilakukan oleh Amerika dan Israel. Jadi itu bagi saya eh, bukan program yang masih akan berlangsung, tapi itu justru sudah berlangsung. Cuman sekali lagi, dan itu bagi saya bagian daripada yang dijalankan oleh Netanyahu dengan konsep bahwa dengan membunuh kepala ular, dia akan bisa membunuh badannya semua. Dan ternyata ketika itu dilakukan di Iran, analisa itu atau konsep itu keliru gitu. Justru dengan membunuh tokoh utamanya, maka Anda menghidupkan yang lain. Nah, ini prinsip ideologis tadi dikatakan yang berbeda. Di kalangan kelompok-kelompok militan, saya menyebutnya sebagai kelompok-kelompok militan yang punya militansi kuat, mati satu, tumbuh seribu. Nah, ini yang orang seperti Netanyahu tidak pernah berpikir, dan mungkin kalau berpikir tidak mau percaya. Nah, sayangnya kalau boleh saya kasih koreksi gitu ya, kalau saya ikutin dari awal, sebenarnya Presiden Trump juga sudah diberikan masukan-masukan terkait dengan kemungkinan-kemungkinan itu. Termasuk kemungkinan Iran menggunakan Selat Hormuz. Tapi sekali lagi karena mungkin Trump terlalu memanjakan Netanyahu, ya, yang akhirnya justru menjebak beliau sendiri, dan sekarang kalau kita baca di luar, pada akhirnya mau tidak mau dari tanggal 25 Maret, Trump yang menginginkan perang ini segera berakhir. Itu yang saya bilang, sebenarnya kalaupun Trump mau bermanuver, bacaan saya Mas Wibawa ya, ini tidak akan lebih tinggi daripada burung di belakang Mas Wibawa. Maksud saya tidak akan lebih tinggi daripada perang 40 hari yang telah diambil. Bacaan saya, terutama dengan kepentingan, kebutuhan pemilu November. Oke. Kalaupun dia akan perang, maka di bawah eskalasi itu. Mungkin keras, cepat, tapi tidak akan berlama-lama dan masif seperti perang 40. Itu artinya ya Trump sudah memperkirakan bahwa kalau ini dilanjutkan, dia tidak akan terpilih kembali pada pemilu selanjutnya begitu ya. Termasuk juga pertimbangan-pertimbangan lain yang kemungkinan Anda baca seperti apa, Mas Hasib? Ya, saya rasa Trump dengan konsisten mencoba untuk mengawal kepentingan Amerika dalam situasi seperti sekarang, walaupun harganya seperti yang diberitakan oleh banyak media, itu kemudian justru menyinggung Israel, membuat Netanyahu merasa terpinggirkan, dan bahkan sudah banyak media juga menyebutkan Netanyahu justru memata-matai orang-orang di sekitar Trump. Jadi saya setuju mungkin di level strategis itu tidak akan mengubah, tapi gara-gara saya menyebutnya sebagai proposal bodong dari Netanyahu terkait dengan upaya bisnis yang menjanjikan di Iran ini yang tidak tercapai, itu menimbulkan dampak yang sangat serius di dalam hubungan kedua negara. Walaupun saya setuju itu tidak akan kemudian membuat Israel menjadi Iran kalau bagi Amerika. Itu tetap akan menjadi sebuah partner, sebagai sebuah teman, sebagai sebuah kolega yang tidak akan ada duanya. Nah, oleh karena itu saya masuk ke visi tadi. Sebenarnya ketika Presiden Trump melepaskan atau menggunakan mempopulerkan Abraham Accord, itu terus terang pikirannya menurut saya besar dan itu luar biasa. Cuman yang menjadi persoalan ketika itu hanya dilakukan dalam prinsip satu, yaitu dukungan penuh kepada Israel tanpa mendukung katakanlah kepentingan lain di kawasan. Ini yang menjadi masalah gitu, yang kemudian membuat negara-negara Arab justru merasa dipaksa untuk bekerja sama dengan Israel, tapi pada waktu yang bersamaan mereka meninggalkan Palestina. Secara pribadi saya akan dukung Abraham Accord kalau Palestina dimerdekakan lebih dahulu. Dan itu bagi saya substansi masalah. Inti masalah di Timur Tengah adalah karena Israel dengan Palestina dan bangsa Arab tidak mau menerima satu sama lain. Jadi diam-diam mereka mengimani membawa pikiran one state solution. Entah itu Israel yang berkuasa atau Palestina dan kelompoknya yang berkuasa. Jadi sama-sama ingin menafikan. Kalau pikiran ini masih terus dihidupkan, maka perang di Timur Tengah tidak akan pernah berakhir.
Karena itu sekarang sudah benar ketika Eropa sudah mulai memprakarsai two-state solution. Mulai dari Prancis kita tahu, Inggris juga mendukung, dan bagi saya itu adalah pikiran yang paling moderat yang bisa kita dukung untuk membuat inti persoalan di Timur Tengah ini tidak terus menjadi kobaran api konflik di masa-masa yang akan datang. Baik. Nah, itu artinya Trump sendiri juga harus mulai menyesuaikan di level yang lebih operasional berkaitan dengan ide-ide besar tadi. Abraham Accord bagus, tapi jangan hanya menjadi dukungan tanpa batas kepada Israel. Dukung juga kemerdekaan Palestina. Karena itu yang menjadi syarat dan kebutuhan bagi perdamaian yang lebih kuat di Timur Tengah. Baik, pernyataan Mas Hasib ini kemudian bisa menjawab sedikit daya timbang. Kalau rasanya Israel ini tidak suka perjanjian antara Amerika Serikat dan Iran begitu ya. Bagaimana negara sekutu Iran? Tadi Anda juga sudah menyebutkan Arab Saudi ya, antara kerjasama dengan Israel atau meninggalkan Palestina begitu ya. Kan mereka juga punya daya timbang masing-masing begitu. Apa daya timbang selanjutnya kemudian menurut Anda? Ya, tentu saja. Nah, ini yang saya bilang kalau kita ikutin perang 40 hari dan sampai sekarang, kalau secara kategori saya menyebutnya ada perubahan-perubahan, Mas. Terutama dengan keberhasilan Iran menciptakan keseimbangan baru. Jadi keseimbangan baru itu kurang lebih kalau dalam bahasa sepak bola kemarin itu, ini kurang lebih Brazil melawan Maroko. Di mana akhirnya Maroko yang tidak diunggulkan memaksakan imbang kepada Brazil yang selama ini dianggap sebagai dewanya sepak bola. Artinya apa? Keseimbangan itu adalah realitas baru. Kalau ini kita terapkan dalam konteks perang sekarang, sebenarnya salah satu keberhasilan Iran dalam perang ini adalah memaksakan keseimbangan. Itu kalau dalam data saya sudah mulai terjadi dari tanggal 21 April. Saya menyebutnya sebagai fase kelima dari perang ini. Dan yang terbaru pembuktian itu adalah dilakukan dalam, saya menyebutnya fase ke-10, yaitu per 8 Juni kemarin. Di mana Iran melakukan serangan terlebih dahulu ke Israel untuk memberikan garis merah agar dia tidak semakin masuk ke dalam wilayah Lebanon Selatan, terutama di wilayah Beirut. Artinya apa? Timur Tengah hari ini sudah ada penyeimbang, walaupun mungkin tidak sama persis, tapi ada keseimbangan baru. Itu yang pengalaman saya hidup di Timur Tengah beberapa tahun tidak pernah terjadi. Jadi ketika rudal Iran sampai ke Tel Aviv, coba kita lihat videonya yang bersebar di banyak masyarakat itu. Itu kan ada sebagian bangsa Arab yang bahkan menyambutnya kayak hiburan, kayak kesenangan. Mereka sambil berjoget di kafe-kafe. Artinya apa? Mereka selama ini mendambakan adanya keseimbangan yang bisa memperjuangkan marwah mereka. Yang selama ini seakan-akan nggak punya daya di depan Israel. Nah, itu yang saya bilang sebagai persoalan krusial. Nah, oleh karena itu, kalau ditanya apa yang kemungkinan terjadi, ke depan ini memang menjadi sebuah tanda tanya bagi negara-negara Arab Teluk yang bagi saya adalah pragmatis mereka. Mereka hanya ingin, kenapa dengan Amerika? Karena mereka yakin kemampuan mereka itu, Amerika itu bisa menjamin keamanan dari dalam dan keamanan dari luar. Keamanan dari dalam adalah katakanlah berkaitan dengan kekuasaan, karena ini adalah kerajaan, bukan demokrasi, jadi kekuasaan harus dibentengi. Keamanan dari luar takut dijangkau oleh rudal-rudal luar. Nah, perang 40 hari justru membuktikan Amerika tidak bisa menjamin itu. Jadi lagi-lagi bagian daripada kerugian strategis yang kalau dikembalikan kepada persekutuan, Arab Teluk sebenarnya sudah kasih rekomendasi jangan perang sama Iran. Coba rekomendasi daripada Arab Teluk sebelum 28 Februari. Mereka merekomendasikan agar mengedepankan pendekatan diplomasi. Tapi lagi-lagi Trump rupanya tidak berdaya dari godaan penggoda perang yang bernama Benjamin Netanyahu. Dan menurut saya Netanyahu berhak untuk mendapatkan koreksi yang sekeras-kerasnya karena dia tidak jujur kepada temannya sendiri yang paling akrab, paling berjasa, yaitu Presiden Donald Trump. Baik, saya punya grafis Mas Hasib dan Pak Wiba terkait dengan draft perjanjian yang bocor itu untuk mengingatkan juga pemirsa Nusantara TV yang baru saja bergabung. Sambil saya bertanya kepada Pak Wiba, kalau tadi Mas Hasib sudah bilang ada negara yang muncul dalam perjanjian antara Amerika Serikat dan Iran ini adalah Swiss begitu ya. Via Truth Socialnya Trump juga pernah bercuit kesepakatan atau perjanjian tersebut dijadwalkan akan ditandatangani besok, which is itu hari ini begitu ya. Kemudian dari analisa Anda,
Pak Wiba, bagaimana kemudian negara Swiss ini muncul sebagai mediator penandatanganan perjanjian? Seberapa kuat Swiss ini mewujudkan perdamaian kedua negara, Pak Wiba? Ya, jadi begini, Mas, ya. Ini secara overall, ya, dengan adanya keterlibatan Swiss ya, sudah masuk di dalam equation ini. Itu ada 3 kemungkinan skenario ya. Skenario yang pertama itu yang chance-nya kecil sebenarnya. Kita harapkan dengan perspektif yang optimistik bahwa ini akan eskalatif menjadi perang terbuka, ya. Karena ini bisa dikategorikan sebagai peluang terakhir menuju kepada either regional security complex Timur Tengah ini tetap tend to conflict gitu, atau menjadi kawasan baru yang lebih strategis untuk membangun kebersamaan dan kehidupan yang bermartabat ya, poinnya itu. Nah, yang kedua adalah yang paling mungkin chance-nya mungkin hampir 50% itu adalah status quo, yaitu kembali kepada yang namanya proses diplomasi yang challenging dengan melakukan apa yang saya sebut tadi special operation and loyalties conflict dengan penerapan C6SR tadi. Gitu Mas ya. Command control communications, computer, cyber combat system, intelligence, surveillance, reconnaissance, warfare gitu poinnya tuh ya. Sehingga itu bisa kapan saja dieksploitasi untuk melakukan negosiasi lagi. Nah, tadi saya mau garis bawahi bahwa Presiden Trump itu menghitung mid election 2026 ya, November. Tapi perlu digarisbawahi, ini bukan pemilihan terhadap Presiden Trump. Ini pemilihan terhadap seluruh ya 432 lower house ya atau DPR-nya gitu, dan sepertiga ya artinya 33 dari 100 ya anggota Senatnya gitu. Dan menjadi repot bagi Presiden Trump jika yang menang di lower dan upper house nanti adalah Demokrat gitu. Nah, jadi Presiden Trump ini harus memastikan dari perspektif Presiden Trump ya bahwa harus Republican yang menang di mid election, sehingga upper dan lower house di US Congress itu upper dan lower house tetap dikuasai oleh Republican. Di situ mungkin akan digas lagi karena tahun 2008 berakhirnya Presiden Trump menjadi presiden dan tidak bisa terpilih lagi sebagai presiden karena sudah 2 kali ya. Itu ya kan bisa dibaca demikian lah ya, walaupun ada penafsiran mungkin running lagi, tapi enggak kelihatannya ya, karena sudah 2 kali. Ya itu sudah harus ada perubahan orientasi geopolitik Iran, walaupun rejim tidak berubah, tetapi paling tidak ada perubahan yang moderat. Nah, sebenarnya kalau kita lihat strategi keamanan nasional Presiden Trump tahun 2026 ya 2024 ya, itu 2025 itu sebenarnya sudah dijelaskan bahwa dia itu mengharapkan adanya shifting burden. Jadi mengharapkan terwujudnya di tahun 2028 nanti yaitu multipolaritas yang seimbang gitu. Sehingga aktor-aktor di luar Amerika itu silakan memperkuat dirinya masing-masing. Nah itu. Nah tetapi memang di situ dijelaskan juga di National Security Strategy-nya itu Amerika tetap berharap menjadi hegemon, menjadi superpower. Artinya China sebagai kekuatan nomor 2 terbesar gitu ya, yang GDP nomor 2 terbesar atau rising power yang men-challenge China, Amerika itu belum bisa menyalip gitu loh. Nah, di situ yang harus tadi mengakomodir apa yang kita diskusikan, selalu harus ada yang namanya revisi dalam menjalankan strategi, revisi di dalam melakukan operasi di dalam pengerahan instrumen of national power, baik itu yang militer ataupun juga yang diplomasi. Karena yang Presiden Trump lakukan ini selama ini adalah coercive diplomasi selalu didepankan, tetapi militer selalu di paling depan gitu. Nah, jadi kemampuan militer, operasi militer tetap dijalankan sampai sekarang. Makanya saya bilang tadi ada C6ISR warfare gitu. Nah, itu setiap kapan dieksploitasi, mungkin setelah mid election Republikan menang di Kongres akan digas lagi oleh Trump jika ini masih belum berubah. Baik. Gitu poin. Jadi ini semua harus bisa introspektif Mas gitu. Dan untuk Indonesia ya, kepentingan nasionalnya Indonesia harus mengambil peran yang sangat aktif untuk melakukan upaya multilateralis ya, mengedepankan hukum, norma-norma dan semangat perdamaian, mengingatkan lagi piagam PBB, kita adalah middle power yang punya destiny, tetapi kita juga tidak boleh lupa kita harus mensolidkan kekuatan kita ke dalam dulu nih. Seberapa besar kans Indonesia menjadi pembantu untuk perdamaian kedua negara menurut Anda? Dan apa yang kemudian harus dilakukan?
Ya, pertama Indonesia chance-nya cukup besar. Kenapa? Karena Indonesia ini sekarang adalah sentral di ASEAN. Ya, bisa dikatakan pemimpin di ASEAN. Itu satu. Indonesia dan ASEAN itu adalah sentral dari Indo-Pasifik, ya, di mana Amerika dan juga semua negara nuklir itu berada di situ, kecuali Israel, ya, itu berada di kawasan Indo-Pasifik. Sehingga apa yang Indonesia katakan itu harusnya didengar gitu. Nah, cuman di sini Indonesia harus bermain dengan bijaksana, ya, dengan equidistant diplomasi sehingga jarak Indonesia kepada setiap negara itu equal gitu. Baik itu kepada negara Arab, kepada negara Persia, bahkan bisa komunikasi kepada Israel walaupun belum ada hubungan diplomatik gitu. Dan Oke, posisi untuk Indonesia Iran dan Amerika Serikat saja begitu kedekatan Indonesia, menurut Anda bagaimana dampak politik luar negerinya bagi kita? ya pertama, politik luar negeri itu adalah gambaran dari domestic politics gitu. Kalau kita mau kuat, mau dihargai, dihormati, didengar oleh Amerika dan Iran, kita harus kuat di dalam, harus kompak di dalam. Kepercayaan publik kepada pemerintah juga harus kuat, harus solid, mendukung apa yang menjadi kebijakan pemerintah yang diaplikasikan di dalam foreign policy kita gitu. Dan kita harus bermainnya bersama dengan Mas. Kita nggak bisa bermain sendiri gitu. Oke, baik. Terakhir Pak Wiba, seberapa optimis Anda? Kalau tadi, kalau tidak salah Anda menyebutkan sangat kecil kemungkinan perjanjian ini akan disepakati oleh kedua belah negara, begitu ya. Lantas ya, apakah ini cuma hanya jeda sesaat untuk konflik yang lebih besar menurut Anda? Tadi saya bilang yang paling kecil chance-nya itu adalah justru kalau perang terbuka, Mas. Oh, oke. Nah, justru, tapi yang paling realistis adalah status quo gitu. Nah, status quo itu tadi, bagaimana kemudian mengembalikan situasi yang sudah komplit ini ke semula yang seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Israel kita tahu bahwa sejumlah gencatan senjata dilanggar. Dan bagaimana kemudian mereka kembali ke sesuatu yang tidak terjadi apa-apa begitu? Ya, tadi sudah jelaskan tuh sama Mas Hasib tuh. Yang namanya Iran dengan Israel sekarang, Israel dengan Iran sekarang, secara objektif kita lihat ya, itu adalah zero sum game. Oke. Tuh, yang ada Israel atau yang ada 79 versi 79 Iran itu belum berubah gitu. Nah, oleh karena itu moderasi harus dilakukan oleh semua pihak. Nah, di sini harus ada namanya keseimbangan ya, posisi dari masing-masing. Contoh ya, Amerika itu tidak mau kehilangan credible deterrence-nya di tingkat global. Ya, tidak mau dipermalukan. Iran juga tidak mau negosiasi berhasil dicapai dengan ada perundingan yang bermartabat, tetapi kelihatan menyerah, dia juga tidak mau gitu. Nah, sementara Israel juga sangat hati-hati melihat rezim 79 karena sudah tidak ada kepercayaan itu. Selepas atau regardless isu Palestina ya. Coba ada atau tidak ada isu Palestina ya, kita lihat Israel as a state ya di dalam itu ya secara menyeluruh, baik itu kubunya Netanyahu dan juga yang bukan Netanyahu atau oposisi atau kelompoknya Benny Gantz itu melihat bahwa Iran itu ancaman eksistensial, dekat dan iminen gitu. Poinnya tuh. Nah, jadi equilibrium ini harus dicapai, nggak dicapai Mas. Nah, kalau ini belum dicapai ya berarti nggak bisa mencapai apapun yang strategis fundamental selama 24 jam ke depan. Itu poinnya. Ya paling yang ada adalah moderasi sedikit demi sedikit. Di mana akhirnya Presiden Trump menghitung untung rugi politiknya beliau sendiri dan pemerintahannya dan Partai Republik. Sementara tekanan terhadap Netanyahu juga besar untuk tidak mau kompromi dan tidak boleh lengah terhadap Iran. Sementara di Iran sendiri juga IRGC juga kehilangan relevansi jika mereka menyerah begitu saja. Dan mereka tidak mungkin membiarkan serangan pada Iran itu tidak terbalaskan. Walaupun ada komponen-komponen yang moderat di Iran yang mengharapkan Iran ini bisa hidup lebih kompatibel. Kalaupun dengan yang lain ya, walaupun ada perbedaan, tidak harus diselesaikan dengan cara-cara yang violent gitu. Makanya itu kan muncul democratic peace theory. Silakan saja berbeda di dalam kawasan Timur Tengah ini. Baik, terima kasih Pak Wiba. Revisi strukturnya, cuma caranya itu tidak perlu violent dan perang besar itu. Oke, terakhir Mas Hasib, kalau tadi Anda bilang ini baru kesepahaman begitu ya, kalau ada fase kedua negosiasi selama 60 hari kalau tidak salah, seberapa yakin dalam 60 hari itu tidak ada konflik dan seberapa besar keyakinan Anda bahwa perjanjian antara Amerika Serikat dan Israel ini
benar-benar terwujud? Ya, yang pertama kalau kita ikutin dari laporan-laporan di lapangan, saya menduga dengan keras penandatanganan ini akan tetap terjadi. Cuman Iran paling tidak menghitung bahwa tanda tangannya itu tidak akan dipakai untuk sebagai kado ulang tahun bagi Trump. Karena kebetulan hari Minggu ini Trump adalah ulang tahun dan itu mungkin kepentingannya kenapa dia berharap penandatangannya di hari Minggu. Saya Oke. menduga, saya membaca dari waktu-waktu sebelumnya termasuk dari tanggal 21 April. Kemudian di tanggal-tanggal berikutnya Iran tidak mau memberi yang dimaui oleh Amerika. Jadi mungkin akan tanda tangan tapi di luar waktu yang telah diminta dan disampaikan oleh Trump. Yang kedua, tentu hari-hari ke depan akan menjadi lebih menegangkan dan lebih berat karena justru isu-isu utamanya itu berada di setelah tanda tangan. Jadi ini akan memasuki fase yang istilahnya setelah kick off itu pertarungannya akan betul-betul dimulai dan kita berharap yang sudah menjadi kesepakatan di awal itu tidak mampu meredam berbagai macam perbedaan, tidak menjadi perang kembali. Walaupun saya sampaikan tadi kalaupun terjadi perang dalam situasi sekarang sampai November, saya memprediksi perangnya tidak akan sebesar 40 hari. Jadi itu letupan-letupan keras mungkin cepat yang dilakukan oleh Amerika tapi tidak akan berlama-lama karena kepentingan pemilu itu bukan hanya Trump tapi kepentingan partainya yang akan dikedepankan oleh para politisi di Amerika. Dan yang ketiga, Mas, menurut saya karena perang ini sudah berkepanjangan dan dalam perang pasti ada pesan kebencian, kita harus menyampaikan jangan sampai menjadi kebencian terutama kepada golongan. Kalau saya mengkritik Presiden Trump, saya mengkritik Netanyahu, itu tidak berarti kemudian kebencian terhadap Amerika, kebencian terhadap Israel secara umum. Saya yakin dari Piala Dunia kita belajar di Amerika bukan hanya Trump, bukan hanya Gillivan, bukan hanya Rubio, tapi jutaan orang yang mungkin pikirannya berbeda-beda. Di Israel juga sama, bukan hanya Netanyahu, tapi di belakang banyak orang yang mungkin malah ingin perdamaian, ingin lebih damai dengan tetangganya. Tapi sekali lagi, orang-orang seperti Netanyahu yang pikirannya adalah perang dan perang, ini menurut saya sangat membahayakan kalau kemudian tidak koreksi. Semoga Presiden Trump ke depan bisa memberikan koreksi lebih kuat, sehingga Amerika berperan untuk perdamaian, bukan justru menjadi peperangan semakin besar ke depan. Baik, benar dan setuju apa yang dikatakan oleh Pak Wiba, bagaimana kemudian Indonesia harus berperan dalam perdamaian Amerika Serikat dan juga Iran, tidak hanya berdampak pada ekonomi kita saja, siap tidak siap dan mau tidak mau kita akan terdampak, dan niscaya perdamaian itu harus terjadi. Terima kasih Pak Wiba, terima kasih Mas Asip telah bergabung bersama kami di NTV Prime Dialog. Kita bertemu di lain kesempatan, salam sehat. Dan pemirsa, draft perdamaian Amerika Serikat Iran adalah sebuah kemajuan besar yang berdiri di atas fondasi yang sangat rapuh. Kepercayaan masih jadi komoditas paling mahal untuk Amerika Serikat dan Iran. Satu hal yang pasti, dunia sangat mengharapkan draft perdamaian hasilnya konkret demi stabilitas ekonomi global dan keamanan kemanusiaan yang lebih luas. NTV Prime kembali usai jeda.